dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhtal Islam ma'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan Al-Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullah, dari kota Banjarmasin. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti, dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan juga memberkahi ilmu yang akan disampaikan. Bagi Anda yang ingin interaktif nanti setelah materi, jika ada waktu untuk bersoal jawab, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu Rabu pagi 5 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala
Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-60 62 ya, 62. Naam, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Babu majaa fi kathratil hadith. Bab tentang banyak bersumpah. Ai minan nahyi anhu wal wa'id. Itu maksudnya larangan banyak bersumpah dan tercelaknya banyak bersumpah. Yaitu bersumpah dengan terlalu banyak. Wa qaulullahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis Quran surah Al-Maidah ayat 89, jagalah sumpah-sumpah kalian. Qala Ibnu Jaririn, Imam Ibnu Jarir rahimahullah, ahli tafsir, la tatrukuha bighairi takfir. Maksud dari ayat tersebut adalah jangan kalian tinggalkan sumpah-sumpah tersebut tanpa ada penebusnya. Jadi kalau seandainya ada orang bersumpah lalu tidak dikerjakan, maka jangan ditinggalkan, tapi harus dibayar penebusnya. Wa dzakara ghairuhu minal mufassirin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuridu la tahlifu. Dan disebutkan selain dari beliau, dari ahli tafsir, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud pada surat Al-Maidah ayat 89 tadi, Allah menginginkan agar kalian tidak bersumpah. Wa qala akharun ihfadhu aymanakum anil hinth fala tahnathu. Dan sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan, jagalah sumpah-sumpah kalian jangan sampai dibatalkan. Jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian. Wal musannifu arada minal ayati al-ma'na alladhi dzakarahu Ibnu Abbas. Dan penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menginginkan dari ayat yang beliau sebutkan ini adalah makna yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu jagalah, janganlah kalian bersumpah. Maksudnya jangan terlalu banyak bersumpah. Fa innal qaulaini mutalaziman, karena dua pendapat itu saling melazimkan satu dengan yang lainnya. Fayalzamu min kathratil halif kathratul hinth. Maka kelaziman dari banyaknya bersumpah adalah banyaknya membatalkan sumpah tersebut. Ma'ama yadullu alaihi minal istighfaf, disertai dengan penunjukan terhadap penghinaan terhadap sumpah tersebut, atau perendahan lebih tepatnya terhadap sumpah tersebut. Wa adamut ta'zim lillah, dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika mimma yunafi kamalat tauhid al-wajib aw adamih. Dan selainnya dari apa yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib atau ketidakberadaan tauhid tersebut. Artinya orang banyak bersumpah, jangan sampai banyak bersumpah, karena nanti kelazimannya akan banyak membatalkan sumpahnya. Dan ini merendahkan sumpah pada saat yang bersamaan, menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya, menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Karena berarti dia merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu, dan di dalam perkataan Imam
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan selanjutnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halifu manfaqatun lis-silah atau munfiqatun. Ya, ada dua di situ. Bersumpah menjualkan barang, wa mamhaqatun lil kasb, tetapi menghancurkan berkah dari harta. Akhrajahu, hadis riwayat dikeluarkan oleh dua imam, Ail Bukhari wa Muslimun, wa akhrajahu Abu Dawud dan Nasai, yaitu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Wal makna, dan makna dari hadis tadi adalah annahu idza halafa ala sil'atihi annahu u'tiya fiha kadza wa kadza aw annahu ishtaraha bi kadza wa kadza wa qad yadhunnuhu al-mushtari sadiqan fima halafa alayhi fayakhudhuha biziyadati ala qimatiha wal bai'u kadzdzab wa halafa tama'an fi ziyadah fa yakunu qad asallaha ta'ala fayu'aqibu bimahqil barakah. Yang artinya, maknanya adalah bahwa apabila seseorang bersumpah untuk menjual barangnya, saat dia berjualan dia mengatakan, saya dapat barang ini seperti ini, seperti ini. Saya membeli barang ini seperti ini, gitu ya. Maka orang-orang yang membelinya mengira bahwa dia jujur karena dia bersumpah. Akhirnya pembelinya itu mengambil barang dagangan tersebut, artinya membeli barang dagangan tersebut dengan tambahan atas harganya. Sedangkan si penjual dia berdusta di dalam sumpahnya, dan dia bersumpah untuk mendapatkan tambahan. Dia bersumpah untuk mendapatkan tambahan. Maka akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan siksa dengan kehilangan berkah di dalam hasil dari jual belinya tersebut. Fa idza dhahabat barakatu kasbih dakhala alaihi minan naqs a'zam min tilka ziyadah allati dakhalat alaihi bisababi halifihi. Kalau keberkahan hasil jual belinya itu hilang, maka masuk ke dalamnya kekurangan. Dan kekurangan hartanya itu lebih besar daripada tambahan yang dimasukkan akibat dia jual beli dengan sumpah tadi. Ya, ini bahayanya. Wa rubbama dhahaba thamanu tilka silah ra'san. Bahkan kadang-kadang harga barang tersebut hilang. Ya, tidak ada berkahnya, kayak hilang gitu. Mungkin dia dapat untung, tapi untungnya enggak berkah. Bahkan yang lebih parah lagi, modalnya juga hilang, nggak berkah. Wa ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atih, dan apa yang ada di sisi Allah tidak didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Wa in tazakhrafatid dunya lil 'asi fa aqibatuha idmihlal wa dhahab wa iqab. Meskipun gemerlapnya dunia untuk orang-orang yang bermaksiat, maka ujungnya adalah kehancuran, kehilangan, dan juga siksa. Baik. Kemudian penulis setelah itu membawakan dalil yang ketiga. Qauluhu an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ushaymitun zanin wa 'ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bidha'atah la yashtari illa biyamini wa la yabi' illa biyanihi." Rawahu Tabarani bi sanadin sahih. Yang artinya dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikannya, dan baginya siksa yang pedih. Ushaymitun zanin, yaitu seorang tua yang berzina. Miskin yang sombong, seorang lelaki yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangannya. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpah.
Hadis riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Kemudian penulis berkata, wa Salman la'allahu Salman al-Farisi Abu Abdillah. Dan Salman yang dimaksud adalah Salman al-Farisi, kunyahnya Abu Abdillah. Aslama maqdaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa syahid al-Khandaq. Dan beliau masuk Islam ketika awal-awal Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kemudian beliau ikut peperangan Khandaq. Rawa anhu Abu Uthman An-Nahdi wa Syarahbil bin Samad wa ghairuhuma. Yang meriwayatkan dari Salman Al-Farisi adalah Abu Uthman An-Nahdi. Kemudian Syarahbil bin Al-Samad dan selain keduanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, Salmanu minna ahlul bait. Salman adalah dari golongan kita ahlul bait. Innallaha yuhibbu min ashabi arba'ah. Sesungguhnya Allah mencintai dari para sahabatku 4 orang. Aliyan wa Aba Dzarrin wa Salmana wal Miqdad. Yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Dzar. Kemudian Salman. Kemudian Al-Miqdad. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Qala Al-Hasan kana Salmanu amiran ala 30,000 yakhtubu bihim fi aba'ah yaftarishu nisfaha wa yalbasu nisfaha. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Salman adalah seorang pemimpin atas 30.000 orang. Dia berkhutbah di hadapan mereka dengan memakai baju gamis, yaftarishu nisfaha wa yalbasu nisfaha. Dia meletakkan baju tersebut sebagai tempat duduknya sebagian dan dia pakai sebagiannya. Tufiya fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Dan diwafatkan pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Qala Abu Ubaidah sanata 36 wa an 350 sana. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan meninggal pada tahun 336 meninggal pada tahun 36 Hijriah. Dan umur beliau waktu itu sanata 36 an 350. Beliau meninggal pada tahun 36 dari 305 tahun. Wa yuhtamal annahu Salman ibnu Amir ibnu Aus ad-Dabbi. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa beliau adalah Salman bin Amir bin Aus ad-Dabbi. Jadi ada yang mengatakan Salman Al-Farisi, ada yang mengatakan Salman sang raja, ada yang mengatakan Salman bin Amir bin Aus ad-Dabbi. 3 itu. Taib, di dalam hadis disebutkan salasatun la yukallimuhumullah. 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah. Nafyu kalamir Rabbi ta'ala wa taqaddas an ha'ula'il usad dalilun ala annahu yukallimu man ata'ah. Ini adalah penafian firman Allah Subhanahu wa taala dan dari orang-orang yang bermaksiat. Ini adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa yang ditaatinya. Wa annal kalama sifatun min sifati kamalih. Dan bahwa pembicaraan adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnah adharu syai'in wa abyanu. Dan dalil-dalil atas Allah Subhanahu wa taala memiliki dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dari Al-Qur'an dan sunnah sangat jelas dan sangat terang. Wa hadha huwa alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah minal muhaqqiqin qiyamul af'al billahi subhanahu. Dan inilah pendapat ahlus sunnah wal jamaah dari para ulama-ulama peneliti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengerjakan perbuatan. Wa annal fi'la yaqa'u bi masyiatihi ta'ala. Dan bahwa perbuatan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi syai'an fa syai'an. Dan kekuasaan Allah, ya,
sedikit demi sedikit. Walam yazal muttasifan bih. Dan masih saja Allah Subhanahu wa taala selalu bersifat dengan sifat kalam tersebut. Selalu bersifat dengan sifat kalam tersebut. Fahuwa hadithul ahad. Maka sifat kalam tersebut adalah pembicaraan yang secara kejadiannya baru, qadimun nol, tetapi secara macamnya lama. Kama yaqulu dzalika a'immatu ashabil hadits wa ghairuhum min ashabis syafi'i wa sa'id at-tawaif. Sebagaimana yang dikatakan hal tersebut oleh para imam ahli hadis dan selain mereka dari para ulama-ulama mazhab Syafi'i dan seluruh kelompok-kelompok. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah perintahnya jika menginginkan sesuatu maka Allah mengucapkan untuknya jadilah, maka jadilah. Quran surat Yasin ayat 82. Fa'ata bil hurufid dalah 'ala al-istiqbal wal af'al ad-dalah 'ala al-hal wal istiqbal. Wa dzalika fil Qur'anil Karim katsir. Maka Allah datang dengan huruf-huruf yang menunjukkan kepada penyambutan dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada keadaan dan juga penyambutan. Dan ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, فَإِذَا قَالُوا لَنَا يَعْنِي النُّفَاتِ, apabila orang-orang yang meniadakan sifat kalam bagi Allah berkata kepada kita, فَهَذَا يَلْزَمُ أَن تَكُونَ الْحَوَادِثْ قَائِمَةً بِهِ. Kalau Allah berbicara ini berarti ada sesuatu yang baru pada Allah Subhanahu wa taala. Qulna wa man ankara hadza qablakum minas salaf wal a'immah. Maka kita katakan, siapa yang mengingkari sebelum kalian dari para ulama salafus saleh dan juga para imam? Kalau seandainya kita katakan Allah itu berbicara dan pembicaraan Allah itu baru pada saat berbicara, tetapi sifat kalam bagi Allah itu macamnya sudah lama. Maka kemudian orang-orang ahli kalam mengatakan, yang meniadakan sifat kalam bagi Allah, yang mengatakan bahwa berarti kalau begitu Allah mengerjakan sesuatu perbuatan yang baru, dan tidaklah mengerjakan sesuatu perbuatan yang baru kecuali makhluk. Maka kata Syekhul Islam, kita menjawabnya, siapa di antara para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para imam yang mengingkari akan hal itu selain kalian. Wa nususul Qur'anil Karim was sunnati tatadammanu dzalika ma'a sarihil aql. Dan dalil-dalil tegas dari Al-Qur'an yang mulia dan hadis-hadis Rasulullah SAW mengandung hal tersebut. Apalagi itu sesuai dengan kejelasan akal, logika. Wa lafdzul hawadits mujmal, dan lafaz al-hawadits, hal-hal yang baru, itu adalah lafaz yang umum. Faqad yuradu bihil a'rad wan naqais. Kadang ada yang dimaksud adalah sifat, ada juga yang dimaksud adalah kekurangan. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terlepas dari hal tersebut. Walakin yaqumu bihi ma yasha'u min kalami wa af'ali wa nahwi dzalik. Akan tetapi Allah berbicara sekehendaknya Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma dalla alaihi alkitab wa sunnah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal qaulus sahih, dan pendapat yang benar, huwa qaulu ahli ilm wal hadis alladzina yaqulun lam yazalillahu mutakalliman idza sya'. Dan pendapat yang benar adalah pendapat para ulama ahli hadis, orang-orang yang mengucapkan Allah masih saja berbicara jika Allah menghendakinya. Kama qala Ibnul Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa ghairuhuma min a'immatis sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan selain dari keduanya dari para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qultu wa ma'na qiyamul hawadits bihi ta'ala qudratuhu alaiha wa ijaduhu laha bi masyiatihi wa amrihi wallahu ta'ala. Aku berkata bahwa makna
terjadinya hal-hal yang baru tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kepada kekuasaan Allah atasnya dan pengadaan Allah atasnya dengan kehendaknya dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Di dalam hadis disebutkan Allah tidak akan melihat mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. Lima azuma dzambuhum. Lamma azuma dzambuhum azumat uqubatuhum. Ketika besar dosa mereka, besar pula siksa mereka. Fa'uqibu bihadhihi tsalath allati hiya a'zamul uqubat. Maka mereka disiksa dengan 3 perkara ini. Yang mana 3 perkara ini adalah perkara siksa yang paling besar, siksa-siksa yang paling besar. Qauluhu Usyaimid zanin, yang artinya seorang tua yang berzina. Sagharahu tahqiran lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecilkan ucapan Usyaimid. Ya, asalnya Ushmut atau Ashmutun zanin. Tapi Usyaimid ini adalah pengecilan sebagai penghinaan untuk orang tersebut. Atau pencelaan, bukan penghinaan, pencelaan terhadap orang tersebut. Wa dzalika li'anna da'il ma'siyah dha'f. Li'anna da'il ma'siyah dha'ufa fi haqqihi. Karena motivasi untuk bermaksiat berzina lemah pada keadaannya. Dia sudah tua, kenapa mau berzina? Aturan dia memikirkan nasibnya setelah meninggal. Fadalla ala anna al-hamilallahu ala zina mahabbatul ma'siyah wal fujur. Ini menunjukkan bahwa hal yang membawa dia untuk berzina adalah kecintaannya kepada maksiat, kecintaannya kepada hal-hal yang fujur, yaitu hal-hal yang buruk. Wa adamu khaufihi minallah, dan tidak takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'fu ad-da'i ila al-ma'siyah ma'a fi'liha yujibu taghlidh al-'uqubah 'alaihi, dan kelemahan motivasi untuk bermaksiat lalu dia kerjakan maksiat tersebut mengkonsekuensikan beratnya siksa atasnya. Berbeda dengan pemuda, fa inna quwwata da'i syahwah minhu qad taghlibuhu ma khaufihi min Allah. Karena kekuatan motivasi syahwat dari pemuda tersebut kadang mengalahkan pemuda tersebut, disertai dengan rasa takutnya kepada Allah. Wa qad yarju ala nafsi bin nadam, dan kadang dia kembali kepada dirinya dengan penyesalan. Wa laumuha 'alal ma'siyah, dan dia mencela dirinya atas maksiat tersebut. Fa yantahi wa yuraja, dan dia akhirnya berhenti dan tidak lagi melakukan hal tersebut. Wa kadzal a'il al-mustakbir laisa lahu ma yad'uhu ila al-kibr. Demikian pula orang miskin yang sombong, tidak ada yang ia miliki untuk memotivasinya berbuat kesombongan. Li'anna ad-da'iya ila al-kibr fil ghalib kathratul mal wan ni'ami wa riyasa. Karena yang memotivasi seseorang untuk sombong kebanyakannya adalah harta yang banyak, nikmat yang banyak, kepemimpinan yang banyak, dan seterusnya. Ya, kepemimpinan yang banyak dan seterusnya. Fastikbaruhu ma'adami da'i ilaihi wal'a'il al-faqir la da'i lahu illa an yastakbir. Sedangkan orang yang miskin tidak ada motivasi untuknya untuk menyombongkan diri. Fastikbaru ma'adami da'i ilaihi yadullu ala anna al-kibr tabi'atan ala anna al-kibra tabi'ah lahu. Maka kesombongan padahal tidak ada yang memotivasinya untuk sombong, ini menunjukkan bahwa kesombongan memang tabiatnya. Kaminun fi qalbihi, tertancap di dalam kalbunya, fa'azumat uqubatuh, maka besarlah siksanya. Li'adami da'i ila hadzal khalqidz dzamim, karena tidak ada motivasi ila hadzal khuluqidz dzamim, maksud saya. Karena tidak ada motivasi untuk melakukan akhlak yang tercela ini. Alladzi huwa min akbari al-ma'asi, yang mana itu adalah termasuk daripada maksiat yang terbesar. Nah, wa rajulun ja'ala Allah bidha'atah, dan
seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang jual belinya, binasbil ismi syarif, yaitu ja'alallaha, menjadikan Allah pada keadaan lafzul jalalah dengan harokat mansub, ay al-halif bihi, ja'alahu bidha'atah limulazamatihi lahu wa ghalabatihi alaih, yaitu yang menjadikannya sebagai alat jual belinya, melaziminya selalu dan kebanyakan pada kelakuannya seperti itu. Wa hadhihi a'malun tadullu ala anna sahibaha in kana muwahhidan fa tauhiduhu dha'if. Dan sikap seperti ini adalah perbuatan yang menunjukkan kepada pelakunya meskipun dia seorang yang bertauhid, maka berarti tauhidnya lemah. Wa a'maluhu dha'ifah, dan perbuatannya juga lemah, amal ibadahnya lemah. Bihasabi ma qama biqalbihi, sesuai dengan apa yang tegak di dalam kalbunya. Wa dhahara ala lisanihi wa amalihi min tilkal ma'asil 'azimah ala qillati da'i ilaiha, dan nampak melalui lisannya, perbuatannya dari maksiat-maksiat yang besar tersebut atas minimnya motivasi untuk berbuat maksiat tersebut. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiat. Wa na'udzubillah min kulli amalin la yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridainya. Artinya begini, orang yang menjadikan Allah sebagai jual belinya, itu maksudnya adalah kalau seandainya dia jual beli, dia sering sekali menyebut nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Akhirnya seakan-akan dia menjual belikan Allah di dalam jual belinya. Nah, itu yang terjadi. Nah, tidak terjadi hal seperti itu kecuali karena dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa fi sahih ay sahih Muslim wa akhrajahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa rawahu al-Bukhari bi lafzi khairukum. Kemudian hadis selanjutnya yaitu adalah hadis yang di dalam hadis sahih, yaitu sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz sebaik-baik kalian. Taib. Qauluhu an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah kurunku, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalatha. Maka aku tidak tahu bahwa apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah kurunnya 2 kali kurun atau 3 kali kurun. Kalau 2 kali kurun berarti sampai generasi tabi'in. Kalau 3 kali kurun berarti sampai generasi tabi'ul atba'. Thumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yastashhadun. Kemudian datang orang-orang sepeninggal kalian, yaitu orang-orang yang bersaksi dan mereka tidak dimintai saksi padahal. Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak jujur. Wa yanzurun wa la yufun. Dan mereka bernazar dan tidak bernazar dan tidak menunaikan nazarnya. Wa yadhharu fihi musliman. Dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan. Nampak di tengah-tengah mereka adalah kegemukan. Nah, itu hadisnya. Kemudian qauluhu khairu ummati qarni. Di dalam hadis disebutkan sebaik-baik umatku adalah kurunku. Li fadilati ahli dzalikal qarn fil ilmi wal iman. Kenapa sebaik-baik umat adalah kurun Nabi Muhammad SAW? Karena keutamaan orang-orang yang hidup di kurun tersebut di dalam ilmu dan dalam keimanan. Dalam ilmu dan dalam keimanan. Wal a'mal salihah allati yatanafasu fiha al-mutanafisun, dan juga amal-amal saleh yang
orang-orang berlomba-lomba di dalamnya. Wa yatafadhalu fiha al-'amilun, dan orang-orang yang beramal saling berlomba-lomba. Faghalabal khair fiha wa kathura ahluhu. Dan akhirnya kebaikan nampak banyak di dalamnya, di dalam kurun tersebut, dan juga pelaku-pelaku kebaikan sangat banyak. Wa qalla syarru fiha wa ahlu. Dan di zaman tersebut, di kurun tersebut, sedikit yang berbuat keburukan dan juga pelakunya sedikit. Wa a'tazza fiha al-islam wal iman. Dan berjaya di dalam kurun tersebut keislaman dan keimanan. Wa kathura fiha al-ilmu wal ulama. Dan di dalam kurun tersebut banyak ilmu dan para ulama. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang-orang setelahnya, fadhallu ala man ba'dahum li dhuhuril Islam fihim wa kathrud da'i ilaihi. Maka orang-orang yang menyimpang setelah mereka karena nampaknya Islam di tengah-tengah mereka dan banyaknya orang-orang yang mendakwahkan kepada Islam. Warraghib fihi wal qa'imu bihi. Ada orang yang mengajak untuk masuk Islam, ada orang yang mengerjakan keislaman. Wa ma dhahara fihi minal bid'ah unkira wasta'zama wa uzila. Dan apa saja yang nampak di dalam kurun tersebut dari perbuatan bid'ah, yaitu di kurun salafus saleh, kemudian para tabi'in, diingkari dan dibesarkan perkaranya, maksudnya dianggap sesuatu yang menyimpang yang besar dan dihilangkan. Kabid'atil khawariji wal qadariyati wal rafidhah, seperti bid'ahnya kaum khawarij, bid'ahnya kaum qadariyah, dan bid'ahnya kaum rafidhah. Fahadhil bid'ah wa in kanat qad dhaharat, maka perbuatan bid'ah-bid'ah ini meskipun sudah nampak, fa ahluha fi ghayati dhul wal muqti wal hawan, maka penghuninya pada atau pelakunya itu benar-benar terhina, kemudian diancam siksa dan kerendahan, serta wal qatl fi man ada minhum wa lam yatub. Dan juga nampak pada mereka pembunuhan bagi siapa yang menyelisihi mereka dan tidak bertaubat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi bid'ah-bid'ah tersebut meskipun sudah nampak, fa ahluha fi ghayati dzul, maka orang-orang yang mengikuti bid'ah tersebut benar-benar tercela, benar-benar dalam murka, benar-benar terhina, benar-benar kadang terbunuh, fi man ada minhum wa lam yatub, di dalam orang-orang yang menyelisihi mereka dan tidak bertaubat pada mereka, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu fala adri adzakara ba'da qarnihi maratain aw thalathan. Di dalam hadis disebutkan bahwa aku tidak mengetahui, aku tidak ingat apakah Rasulullah SAW menyebutkan setelah kurunnya 2 tahun atau 3 tahun, 2 kali atau 3 kali. Hadza syakkun min rawil hadis an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan ini adalah keraguan-raguan dari orang yang meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Wal masyhur fi riwayat anna al-qurun al-mufaddalah 3. Dan yang masyhur dalam riwayat-riwayat adalah bahwa kurun yang terpuji itu 3 kurun. Al-thalith dun al-awwalayn fil fadl li kathratil bid'ah fihi. Kurun yang ketiga itu di bawah dari 2 kurun sebelumnya dalam keutamaan karena saking banyaknya perbuatan bid'ah di dalamnya. Lakinnal ulama mutawafirun, karena akan tetapi para ulama banyak pada zaman itu, yaitu abad ketiga atau kurun ketiga lebih tepatnya. Wal Islamu fihi zahir, dan Islam nampak pada kurun tersebut. Wal jihadu fihi qaim, dan berjihad di dalamnya juga tegak. Thumma dzakara ma waqa'a ba'da al-qurun 3 min al-jafa fi ad-din wa kathrat al-ahwa. Kemudian
dzakara ma waqa'a ba'da al-qurun tsalatsa. Beliau menyebutkan apa yang terjadi pada setelah 3 kurun, yaitu berupa penjauhan dari agama dan banyaknya hawa nafsu. Faqal inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yastashhadun. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, contoh daripada orang yang jauh dari agama dan banyaknya hawa nafsu, akan datang orang-orang yang suka bersaksi tetapi padahal dia tidak dimintai saksi. Listighfafihim bi amri syahadah, karena mereka meremehkan perkara persaksian. Wa adami taharrihim lisidq, dan tidak hati-hati dan tidak berusaha untuk jujur. Wa dzalika liqillati dinihim, dan yang demikian itu karena sedikitnya agama mereka. Wa dha'fi islamihim, dan lemahnya keislaman mereka. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi mengapa bisa seperti itu, suka bersumpah padahal tidak diminta sumpah, berkhianat padahal tidak diminta, padahal tidak amanah, ya. Karena tadi qillat din, yaitu lemahnya beragama dan lemahnya keislaman. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulu wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan mereka berkhianat dan tidak bisa diambil amanahnya. Yadullu ala anna al-khiyanah qad ghalabat ala katsir minhum aw aktsarihim. Yang artinya bahwa khianat telah menyebar atas kebanyakan dari mereka, atau sebagian besar dari mereka melakukan itu. Kebanyakan dari mereka atau sebagian besar dari mereka melakukan khianat. Qauluhu wa yanzurun wa la yufun. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan mereka bernazar dan tidak melakukan penunaian terhadap nazar tersebut. Ai la yu'adduna ma wajaba alaihim, yaitu tidak melaksanakan apa yang wajib atas mereka dari akibat nazar tersebut. Fadhuhuru hadhil a'mal adz-dzamimah yadullu ala dha'fi islamihim wa adami imanihim. Maka nampak perbuatan-perbuatan yang tercela ini menunjukkan kepada lemahnya keislaman mereka dan tidak ada iman mereka. Naam. Qauluhu wa yadhharu fihi musiman, dan di dalam hadis disebutkan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan, lirghabatihim fid dunya, karena kecintaan mereka terhadap dunia, wa naili syahawatihim wa tana'umi biha, dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia dan berlezat-lezat dengannya, wa ghaflatihim 'anid daril akhirah wal 'amali laha, dan kelalaian mereka dari kehidupan akhirat dan beramal berbuat untuk kehidupan akhirat. Nah, itu tadi hadis yang berkaitan dengan hadis Sahih Muslim, bahwa akan ada orang-orang setelah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling terbaik, yaitu para sahabat yang ada di kurun beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan mereka itu, ya, inti pendalilannya dalam hadis ini adalah mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangan mereka. Ya. Kemudian juga menjadikan bahwa mereka ini yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang banyak sekali bersumpah. Seperti disebutkan dalam hadis tadi, yashhadun wa la yastashhadun. Mereka suka bersaksi tetapi tidak dimintai saksi padahal. Nah, taib. Kemudian dalil yang terakhir, wa fi hadithi Anas radhiyallahu an, dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti 'ala nasi zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang atas manusia sebuah masa melainkan seorang setelahnya yang setelahnya lebih buruk darinya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian akan seperti itu, yang setelahnya lebih buruk, setelahnya lebih buruk, setelahnya lebih buruk. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar hal tersebut dari nabi kalian.
fama zala syarr yazidu fil ummah. Maka terus saja keburukan akan bertambah di tengah umat. Wa hatta dhahara syirk wal bid'ah fi katsir minhum. Sampai nampak kesyirikan dan perbuatan bid'ah di tengah kebanyakan dari mereka. Hatta fi man yantasibu lil ilm wa yatasaddaru lit ta'lim wat tasnif. Sampai kepada orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan juga mulai memunculkan dirinya untuk mengajar dan menulis buku. Mengajar dan menulis buku. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Qultu bal qad da'u ila syirki wad dalal wal bid'ah. Qultu, yaitu Fadil Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan bahkan mereka sudah mengajak kepada kesyirikan, kesesatan dan perbuatan bid'ah. Wa sannafu fi dzalika nuzuman wa nasran, dan mereka menulis itu di dalam nazam dan juga nasr, yaitu bait-bait syair. Fa na'udzubillah min mujibati ghadabih. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qauluhu wa fihi, dan di dalam hadis tersebut an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bahwa Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Berarti 3. Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatuhum yaminah wa yaminuhu syahadatah. Kemudian datang orang-orang yang persaksian salah seorang dari mereka lebih mendahului daripada sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Qultu wa hadhihi halu man sarafa raghbatuhu ila dunya wa nasiyal ma'ad. Aku berkata bahwa keadaan ini bagi siapa yang memalingkan keinginannya kepada dunia dan wa nasiyal ma'ad, dan orang yang lupa tentang hari kiamat. Fa khaffa amru asy-syahadah, maka ringan bagi mereka perkara syahadat itu. Wal yamin indahu tahammulan wa adaan, dan juga sumpah bagi mereka, bagi dia mudah gitu. Baik itu dia saat menjaga sumpah atau saat dia melalaikan sumpah tersebut. Liqillati khaufihi min Allah wa adami mubalatihi bidzalik. Hal ini dikarenakan sedikitnya rasa takut kepada Allah dan tidak peduli dengan hal tersebut. Wa hadha huwal ghalibul aktsar, dan inilah yang paling banyak terjadi. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Fa idza kana hadza qad waqa'a fi sadril Islam, maka kalau hal seperti ini telah terjadi di dalam awal-awal generasi Islam, al-awwal fama ba'daha aktsar bi adhaf. Apabila ini terjadi pada generasi pertama Islam, maka apa yang terjadi setelahnya lebih banyak, berlipat-lipat. Fakun minan nas ala hadhar, maka jadilah orang yang berhati-hati. Ya, ini jangan sampai banyak bersumpah, itu intinya. Qauluhu qala Ibrahim wa huwa an-Nakhai kanu yadribuna ala syahadah. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai seorang tabi'i yang belajar langsung kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mereka para sahabat Nabi dahulu memukuli kami karena suka bersaksi. Wal ahdu wa nahnu sighar, dan suka berjanji padahal kami waktu itu masih kecil. Wa dzalika li kathrati ilmi tabi'in. Hal ini karena dikhawatirkan saking banyaknya ilmu para tabi'in, wa quwwati imanihim, dan kekuatan iman mereka, wa ma'rifatihim bi rabbihim, dan juga syahadah, persaksian dan perjanjian mereka, dan pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamum bi wadhifatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan penegakan mereka tugas terhadap tugas amar ma'ruf nahi munkar, li'annahu min afdal jihad, karena amar ma'ruf nahi munkar termasuk dari jihad yang paling afdal. Wala yaqumu ad-din illa bihi, dan agama tidak tegak kecuali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa fi hadza ar-raghbah fi tamrinis shighar ala ta'ati rabbihim, dan di dalam hal ini terdapat latihan bagi anak-anak kecil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyim amma yadhurruhum,
dan larangan mereka atas apa yang membahayakan mereka. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu karena karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha besar. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-62, sehingga kita bisa menyelesaikan pada kesempatan kali ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebentar lagi kita menyelesaikan bab-bab yang tersisa dari bab kitab-kitab tauhid ini. Intinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari bab adalah termasuk dari kesempurnaan tauhid menghormati nama-nama Allah dan tidak menghinakannya dengan banyak bersumpah dengan nama Allah. Karena hal itu menunjukkan kepada peremehan dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Fathul Majid ini, syarah kitab Tauhid, yaitu larangan banyak bersumpah. Selanjutnya mungkin kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Yang pertama ada pertanyaan Hana yang berada di Pamulang, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, untuk orang-orang yang biasa bersumpah saat berbicara, baik itu jujur ataupun dusta, bagaimana dia membayar kafarat sumpahnya Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 89. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka penebusnya saat melanggar sumpah-sumpah tersebut ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka penebusnya adalah berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah penebus sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah dan kalian melanggarnya. Maka jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur. Berdasarkan ayat ini berarti kafarat penebus sumpah adalah memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Kalau tidak, maka memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang selalu atau mudah diminta untuk bersumpah atas nama Allah? Dalam hal-hal kecil pun selalu diminta dia untuk bersumpah atas nama Allah. Apakah hal tersebut memang disyariatkan dan apakah baik Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Sama tadi sudah kita sebutkan bahwa tidak boleh sedikit-sedikit perkara harus bersumpah, sedikit-sedikit perkara harus bersumpah. Tetapi bersumpah dengan nama Allah untuk sesuatu yang memang pantas dan besar dan agung, bukan perkara yang remeh-temeh. Tidak boleh sedikit-sedikit bersumpah dengan nama Allah. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair. Nah Ustaz, sering kita dengar ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp.
Sering kita dengar mengenai sumpah atas nama Allah, namun diiringi dengan sumpah atas nama Rasulullah SAW. Jadi demi Allah dan demi Rasul. Apakah hal tersebut sudah masuk dalam kesyirikan, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlif billah wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Termasuk daripada bersumpah dengan nama selain Allah adalah mengucapkan demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Bisa lagi ditambahi demi bapakku. Bisa lagi tambahi demi keturunanku. Ini bersumpah dengan nama selain Allah. Dan ini termasuk perbuatan kesyirikan asghar. Wajib bertobat karena dia telah mengagungkan selain Allah sebagaimana dia mengagungkan Allah dalam ucapannya. Karena bersumpah itu kan menyebutkan sesuatu yang dia agungkan. Ya. Maka diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah meskipun diawali di depannya dengan bersumpah dengan nama Allah. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Di satu penelpon kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan hari ini kepada Ustaz Ahmad Zainuddin. Silakan kami tunggu di 021 823 6543. Nah, bagaimana, ada yang masuk? Ya, sambil menunggu kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kami ajukan. Ya Ustaz, bagaimana hukum yang sering kita lihat di media sosial, yaitu orang Arab dengan mengatakan wallah, wallah. Apakah hal tersebut juga masuk dalam mudah dalam mengucapkan sumpah Ustaz atas nama Allah? Tadi disebutkan di dalam ayat surah Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Jadi ada yang mungkin lisannya sudah terbiasa, tapi sebenarnya dia sedang tidak bersumpah. Ya, dia sedang tidak bersumpah. Maka itu adalah hukum kebiasaan. Dan itu pun sebenarnya perbuatan yang tidak patut untuk dilaksanakan. Wallahu a'lam. Itu yang bisa disampaikan, dan sebelum kita masuk kepada penutup, maka saya ingin menyebutkan bahwa wafat di atas Islam adalah harta yang paling berharga. An Nafi' dari Nafi' Maula Ibni Umar, Maula dari Abdullah, sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa huwa ala safa yad'u yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di atas safa dan berdoa, Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Ya Allah, engkau pernah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku langsung kabulkan bagi kalian. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau ya Allah tidak membatalkan janji. Wa inni as'aluka kama hadaitanil Islam alla tanzi'ahu minni, dan aku memohon kepada engkau sebagaimana engkau memberi petunjuk kepadaku untuk masuk Islam, maka janganlah engkau mencabutnya dariku hatta tatawaffani wa ana muslim, sampai engkau mencabut nyawaku dalam keadaan aku beragama Islam. Doa yang seperti ini semestinya sangat patut kita untuk berdoa dengannya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Wajibni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Yusuf juga, tawaffani muslim wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aradta bin nasi fitnah faqbidni ilaika ghair maftun." Jika engkau ya Allah menginginkan kepada manusia kehancuran, maka wafatkanlah aku, kembalikan aku kepada engkau tanpa terkena fitnah, yaitu hancur agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang merasa aman dari dicabutnya iman
kecuali orang-orang yang terkena kehancuran. Tidak ada orang yang merasa aman dari cabutnya iman kecuali orang-orang yang terkena kehancuran di dalam dirinya. Kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar Allahumma ambitna 'alal Islam waj'alna min khairi ahli. Ya Allah, wafatkan kita di atas Islam dan jadikanlah kita sebaik-baik orang Islam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan sekali lagi untuk Ustaz atas waktu yang telah diluangkan dan materi yang telah disampaikan dari pembahasan kitab Fathul Majid ini. Syarah kitab Tauhid, pembahasan mengenai banyak atau larangan banyak bersumpah atas nama Allah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Insyaallah di Rabu pekan yang akan datang kita melanjutkan pembahasan yang bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.